Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam salah satu sesi dari rangkaian sesi-sesi perjumpaan untuk laku rohani bersama dalam meditasi Kristiani, sekaligus juga ada renungan dan pengajaran singkat. Tema dalam sesi pengajaran singkat kali ini dalam rangkaian meditasi Kristiani bersama ini adalah tradisi mantra sesi pertama. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita memulai rangkaian acara kita dalam meditasi bersama, renungan singkat dan pengajaran ini, dan menjalani laku rohani bersama ini dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan tulisan dari Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, Santo Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus mengajarkan bagaimana kasih Allah sungguh berlimpah diterima oleh Paulus. Namun karena kelimpahan kasih yang luar biasa itu, Santo Paulus diajak oleh Tuhan Yesus untuk tidak boleh bermegah diri. Tidak boleh bermegah diri, tidak boleh sombong di tengah berbagai macam karunia iman yang begitu luar biasa. Maka digambarkan ada semacam duri yang menggocoh di dalam daging Santo Paulus. Dan ini mencemaskan, menggelisahkan bagi Santo Paulus, mengganggu Santo Paulus. Sampai-sampai dia memohon, ya Tuhan, izinkan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Dan itu dimohon sampai 3 kali dalam pergumulan Santo Paulus. Namun Santo Paulus mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, "Enggak, cukup. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Maka bagi Santo Paulus, ini menjadi sebuah pergumulan yang luar biasa. Dia ingin supaya bebas dari kegelisahan ini. Namun, bagi Tuhan, cukuplah kasih karunia yang kuberikan kepadamu. Hal ini terjadi supaya Santo Paulus semakin mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kerapuhan dan kelemahannya. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, rangkaian renungan singkat dari Santo Paulus ini kita jadikan awal
dari meditasi bersama kita untuk semakin masuk dalam keheningan bersama Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sungguh mencintai Anda dan saya dengan berbagai macam karunia dan berkat. Namun bersamaan dengan karunia dan berkat yang berlimpah itu, kita dipanggil untuk tetap hening, rendah hati, dan tidak boleh sombong. Karena yang berkuasa dalam diri kita adalah Yesus yang melimpahkan belas kasih kepada kita di tengah kerapuhan kita. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, John Main, seorang imam Benediktin yang sungguh ingin memberikan kepada dunia bagaimana keheningan di hadirat Allah itu bisa dialami dan dihidupi oleh orang-orang sibuk di tengah kesibukannya. Dan dalam pengajarannya, John Main menemukan bahwa keheningan di hadirat Allah membutuhkan iman, membutuhkan kerendahan hati. Dan di sanalah hening di hadirat Allah menjadi hidup. Karena Allah sendiri tinggal, bertahta dan berkuasa dalam diri orang yang sujud di hadiratnya. Maka dengan renungan Santo Paulus tadi, saya ingin mengajak Anda untuk masuk ke dalam sebuah pengajaran singkat dari John Main mengenai tradisi mantra, tradisi doa hening dengan menggunakan kata suci yang diulang-ulang dalam keheningan itu. Dalam beberapa kali perjumpaan, John Main menemukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadanya dari orang-orang yang mengenal meditasi yang diajarkannya. Seringkali orang bertanya kepada John Main, apakah ajaran meditasi yang diajarkan John Main ini, yakni meditasi Kristiani ini, selaras dengan ajaran Kristiani? Karena asumsi pada umumnya melihat meditasi dengan menggunakan kata suci yang diulang-ulang, yang disebut mantra dalam tradisi ini, seringkali diasumsikan sebagai sebuah tindakan rohani yang mengandung unsur magis maupun sesuatu yang menyimpang dari ajaran Kristiani. Atau seringkali orang bertanya kepada John Main, bukankah meditasi ini sama dengan sebuah tindakan relaksasi? Sebuah laku hening, diam, yang membuat tubuh dan pikir batin menjadi rileks. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, dari berbagai macam asumsi tadi, John Main dengan kesabaran dan kelembutan ingin menunjukkan kepada kita bersama bahwa meditasi Kristiani yang diajarkannya ini sebuah laku rohani yang tidak sama dengan relaksasi. Karena meditasi ini adalah meditasi yang merupakan doa. Doa ini, doa hening ini tidak sama dengan relaksasi. Maka hakikat dari meditasi Kristiani ini adalah iman. Iman akan Allah yang mencintai kita. Dan selanjutnya, dalam keheningan yang dilakukan oleh orang sibuk di tengah kesibukannya ini, membutuhkan alat bantu yang dalam tradisi ini disebut mantra, atau sebuah kata suci yang diulang-ulang dalam keheningan batin. Dan ini, dalam tradisi Kristiani ini, tradisi mantra ini, juga tidak mengandung unsur magis, karena melulu hanya doa. Hening, syukur, percaya. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam doa hening ini, meditasi Kristiani ini sangat membutuhkan satu hal yang menjadi syarat utama dari meditasi Kristiani ini, yakni
iman akan Yesus. Iman akan Yesus yang bangkit mulia, diajarkan oleh John Main, menjadi sebuah syarat utama seseorang dapat hening di hadirat Allah, mengimani Allah dalam kasih-Nya. Mengapa? Karena dengan iman akan Yesus inilah seseorang menerima Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, menjalani laku rohani meditasi Kristiani sungguh mengandalkan Roh Yesus, Roh Kudus. Karena Roh Allah inilah yang menuntun menggerakkan seseorang yang percaya akan Yesus untuk dapat sujud hening di hadapan Allah. Roh Kudus, Roh Yesus. Roh Kudus inilah yang menuntun jiwa kita, tubuh kita untuk dapat hening sujud di hadirat Allah. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam laku hening di hadirat Allah ini, Pater John Main, OSB, menyadari ada begitu banyak gangguan, kesulitan yang dialami dalam sujud hening, doa hening ini. Salah satu yang muncul menjadi sebuah gangguan dari doa hening atau doa kontemplatif ini adalah pikiran. Ketika orang sujud hening, pikiran ini tidak berhenti. Dan pikiran ini terus mengalir bergerak dengan bebasnya. Maka dengan mengutip Santo Yohanes dari salib, John mengajarkan dalam meditasi Kristiani bahwa tanda utama bahwa seseorang siap untuk doa hening adalah bila Anda mulai mengalami bahwa berpikir pada waktu berdoa menjadi sebuah gangguan. Bahkan berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang kasih Tuhan, berpikir tentang adanya Tuhan, berpikir tentang cara Tuhan bekerja, sabda Tuhan dan sebagainya. Dalam doa hening ini, dengan mengutip Santo Yohanes dari salib tadi, John Main mengatakan ini bagian dari gangguan. Karena dalam doa hening ini, sungguh pikiran kita diajak untuk hening dan benar-benar hening, tanpa lagi memikirkan siapakah Allah, bagaimanakah Allah, dan siapakah kita. Pikiran. Yang kedua, para saudara, selain menjadi bagian dari pelanturan atau gangguan dalam doa hening ini, yakni pikiran, yang kedua adalah kesombongan. Kesombongan ego seringkali menjadi bagian dari sebuah godaan yang membuat orang untuk semakin dijauhkan dari Tuhan. Seringkali laku rohani, disiplin rohani yang dijalani dengan tekun, disiplin, ketat, jika tidak disertai dengan kerendahan hati, akan membuat orang yang laku hening itu pun semakin dijauhkan dari Tuhan. Karena laku hening yang dilakukannya disertai dengan kesombongan, keangkuhan, ego. Maka John Main mengajarkan selain pikiran tadi, kesombongan juga menjadi gangguan bagi orang yang ingin sujud di hadirat Allah dalam keheningan. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, pada bagian berikutnya, John Main juga sangat menganjurkan supaya orang yang sujud hening ini menyadari bahwa dirinya adalah orang yang sakit, orang yang rapuh, orang yang jatuh dalam dosa. Maka jika dalam laku hening ini disertai dengan kerendahan hati dan kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang rapuh, lemah, sebagaimana tadi
dalam renungan awal, Santo Paulus yang mengalami anugerah luar biasa dari Allah. Namun dikaruniai dalam dirinya pergumulan, sebagaimana pergumulan dalam bahasa Santo Paulus, ada duri yang menggocoh dalam dagingnya, yang membuat gelisah terus-menerus. Dan ini mengganggu Santo Paulus, sampai-sampai dia mengatakan, Tuhan, biarkanlah iblis ini mundur daripada. Dan itu diminta sampai 3 kali. Namun apa kata Tuhan kepada Santo Paulus? Cukup. Cukuplah kasihku bagimu. Justru dalam kelemahanmu itulah kuasaku semakin nyata. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam keheningan bersama Allah, kita juga dipanggil untuk dapat semakin rendah hati, menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena kita lemah, kita rapuh, kita sakit, membutuhkan Yesus untuk menyembuhkan kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, kurang lebih ini rangkaian laku rohani kita dalam keheningan. Dan ini tidak menjadi mudah, karena pada saat kita hening, memejamkan mata, diam, maka ingatan-ingatan kita akan peristiwa-peristiwa kita di masa lalu mulai muncul. Baik atas masa lalu maupun atas hari esok yang mencemaskan, mulai silih berganti satu sama lain. Maka seperti yang dialami oleh Santo Paulus tadi, jika kita mengalami pelanturan, gangguan tadi, kita diingatkan kembali akan firman Tuhan kepada Santo Paulus tadi, bahwa kasihku cukup untukmu. Maka dengan kasih Tuhan itulah kita persembahkan semua ingatan-ingatan kita, kecemasan, ketakutan, kegalauan, harapan, apapun itu. Baik atas peristiwa di masa lampau, ataupun atas kecemasan hari esok, kita persembahkan dalam keheningan itu, dalam cinta Tuhan kepada kita. Karena dengan cinta Tuhan kepada kita, yang begitu berlimpah, sebagaimana juga yang diterima oleh Santo Paulus, maka di dalam kelemahan itulah kasih Allah semakin nyata. Kasih Tuhan Yesus menyembuhkan. Kasih Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus menuntun kita untuk semakin sujud hening di hadirat Allah hanya untuk mensyukuri betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Maka atas gangguan dan pelanturan semacam itulah John Main mengajarkan kepada kita untuk menggunakan mantra kata suci yang diulang-ulang, Maranatha, agar dengan keheningan bermaranatha itu, kita sungguh tetap dapat berjalan dalam keheningan di antara pelanturan yang berganti silih kemari. Namun kita tetap mengalami keheningan itu bersama Tuhan Yesus. Maka para saudara terkasih di dalam Tuhan, inilah kurang lebih sesi tradisi mantra yang pertama, yang menjadi salah satu bagian dari pengajaran John Main, yang mengajarkan kepada kita untuk mengalami keheningan di tengah kerapuan kita. Namun di sanalah Allah semakin nyata, karena cinta Tuhan besar kepada kita. Dalam keheningan, kita menerima cinta Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dalam keheningan, kita mengalami tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita untuk dapat sujud hening di hadirat Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian meditasi bersama kita, renungan singkat dan pengajaran singkat ini sudah selesai, dan kita akan bertemu kembali dalam rangkaian-rangkaian perjumpaan dalam sesi-sesi yang ada dalam komunitas meditasi Kristiani Indonesia untuk semakin mengalami keheningan bersama Tuhan Yesus di tengah aktivitas kita. Tuhan memberkati kita bersama.